kita sampaikan, sehingga 23% itu padat sekali, ya padat sekali. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas. Sangat menyenangkan sekali. Mas Pak, sama nggak Gaspar yang versi film novel gitu? Mungkin tuh harusnya paling. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Denny Sumargo yang sempat terima teror diduga dilakukan Ferny Hassan. Bintang film dan presenter Denny Sumargo melaporkan Ferny Hassan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas postingan tes DNA. Setelah melapor, Denny Sumargo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saat diperiksa, Denny Sumargo menerima banyak pertanyaan dari penyidik perihal laporannya hingga kronologi kejadian tes DNA di tahun 2013 lalu. Pria yang akrab disapa Densu itu memastikan akan terus mempertahankan laporannya kepada Ferny Hassan. Pria yang merupakan suami Olivia Alan itu mengakui sempat menerima teror beberapa kali yang diduga dilakukan Ferny Hassan. Denny Sumargo pun menginginkan penyidik bisa menyelesaikan permasalahannya dengan Ferny Hassan secara prosedur hukum, tidak kekeluargaan. Jadi memang panjang sekali harus yang kita sampaikan, sehingga 23% itu padat sekali, ya padat sekali. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Denny, ya pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini ya. Kronologi kejadian dari awal sampai yang itu jelas lah. Pak Denny, soal laporan awal kan soal kemudian selain itu kan juga ada yang keraguan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang pertanyaan tes DNA kedua seluruh pelapor melakukan instansi ini sendiri yang kita siapkan? Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan, saya merasa dicemarkan gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Mana pihak sebelum darinya itu bahwa waktu duluan yang mulai di podcast. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya kan orang itu pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan.
gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Kalau ini bicara soal pidana sendiri, ini tega maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Ferry nggak sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Kalau melihat tanggapan pihak sebelah podcast dengan Dr. Richard seperti apa nih? Ini demi kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjadikan orang, itu konsekuensi hukum aja. Konsekuensi Kalau hukum. nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Masa berarti nggak masalah buat klinik adanya. Loh, kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Pengadilan. Sekarang ini masih lidik, ya. Tahapannya panjang ini, ya nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21 ke jaksa, ya kan, baru ke pengadilan. Kabar selanjutnya datang dari Fuji yang polisikan mantan manajer diduga gelapkan uangnya. Fuji akhirnya resmi melaporkan mantan manajernya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ditemani dengan kuasa hukum Sandi Arifin, Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis 7 September 2023. Namun ia menegaskan bila pihaknya sudah melengkapi bukti serta saksi dalam kasus tersebut. Adik Fadli Faisal itu pun mengetahui kejanggalan terkait pekerjaannya sejak setahun lalu. Saat itulah Fuji curiga karena komunikasi pekerjaannya dengan beberapa brand terkesan dipersulit oleh mantan manajer. Akibat hal tersebut, Fuji sampai mendapatkan komplain dan dianggap tidak profesional. Merasa bertanggung jawab, Fuji pun akhirnya meminta maaf kepada pihak brand yang merasa dirugikan meski ia sendiri adalah korban. Perkembangan nanti mungkin kami akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut, dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal 8, pasal 374, pasal 372. Itu aja sementara. Ancaman hukuman ancamannya untuk lebih lanjutnya silakan ditanyakan kepada pihak polisi. Ya, berarti itu kan yang dilaporin kalau masalah kan mantan manajer ya. Kalau boleh tahu kerugiannya berapa sih kalau dikalkulasi? Mas, jadi gini, hari ini seperti yang dibilang Bang Sandy, kita udah bikin laporan resmi, memang sudah gitu kan. Terus kita udah siapkan saksi-saksi, kita sudah menyampaikan bukti-bukti, sudah semua bukti tertulis kita udah sampaikan. Jadi kalau perkara pidana ini kan dari hulu sampai hilir kita mesti siapin dari awal, dan kita sudah menyiapkan lumayan banyak bukti, berbagai bukti udah kita siapin, dan itu sudah lengkap. Dan nanti seandainya toh ada kekurangan, kita akan memberikan keterangan tambahan nanti. Itu aja. Berarti tadi nilai kerugiannya berapa? Kerugiannya sudah tadi bukti sudah kita lampirkan terkait kontrak, juga ada beberapa capturean, ada WhatsApp juga kontrak-kontrak terhadap merek atau brand yang memang ada kerjasama sama klien kami. Jadi sudah dilengkapi semuanya, tinggal nanti bila mana ada kekurangan, Fuji akan diperiksa lagi karena beliau katanya mau umroh ya. Mungkin nanti ada keterangan tambahan mungkin setelah Fuji berangkat umroh. Ya, Bang, sampai 1M nggak sih Bang? Mungkin kalau dikalkulasi Bang kerugiannya Bang? Kurang lebih segitu, nggak bisa lebih lah. Makanya kita kan belum masukin semuanya, masih baru beberapa yang ketemu, makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan.
Sidang kasusnya ditunda lagi, keluarga Ahmad Zoni merasa dipermainkan. Keluarga Ahmad Zoni mengutarakan kekecewaannya lantaran sidang tuntutan kembali ditunda. Pihak keluarga Ahmad Zoni bahkan merasa dipermainkan dengan penundaan yang terulang lagi. Ahmad Zoni sendiri sempat mengungkapkan harapannya agar sidang tuntutannya tak lagi ditunda. Sebelumnya diketahui bahwa Ahmad Zoni seharusnya dijadwalkan menjalani sidang tuntutan pada hari ini, Jumat 8 September 2023. Sidang tuntutan Ahmad Zoni rencananya akan digelar pada pukul 10 pagi tadi, namun akhirnya ditunda. Jaksa penuntut umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas. Nah, untuk detail alasan mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Pak Agung. Ya, jadi alasan kita tadi menuntut untuk meminta bebas, tentu media bertanya kan, menyesali perbuatan, kenapa minta bebas? Nah, bebasnya itu karena kita melihat bahwa dalam dakwaan Ahmad Zoni dituduh bersama-sama dengan Mustaqim. Semua sudah tahu, Mustaqim yang membelikan dan barang bukti masih ada pada Mustaqim, berarti bersama-sama. Harusnya ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Tentang apa, Bang? Tentang penyertaan. Jadi melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kalau tidak berarti harus dilakukan sendiri. Padahal uraiannya kan bersama-sama. Jadi ketidaksinkronan dakwaan dengan uraian dakwaan ini yang membuat kita meminta bebas dengan alasan dakwaan cacat yuridis. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dituduhkan dalam dakwaan itu tidak dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya pemakaian di dalam kamar mandi ada di dalam dakwaan, tapi tidak ada satupun saksi yang menyatakan itu. 3 penangkap kan tidak menyatakan itu. Kemudian pemakaian di dalam mobil juga sama, 3 penangkap juga tidak menyatakan itu. Berarti tidak ada saksi satupun yang menyatakan tentang pemakaian. Biarin. Yang ketiga, tentang hasil tes urin yang tadi dinyatakan sebagai bukti dari jaksa untuk menuntut 12 tahun dan 12 bulan. Tes urin itu sesuai dengan keterangan ahli yang kita ajukan, Dokter siapa? Nur Septadi, Denny Nur Septadi. Akurasi dari tes urin oleh kepolisian itu 3 hari dari pemakaian sudah negatif. Padahal itu ditangkap kan tanggal 8, dites tanggal 9, surat keterangannya tanggal 10. Padahal yang dituduhkan di dalam surat dakwaan pemakaian tanggal 20 Februari sama tahun 2022. Terlalu jauh itu, otomatis sudah negatif. Berarti positifnya itu karena pemakaian di Thailand. Karena pemakaian di Thailand tidak bisa dituntut di Indonesia. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia, pasal 2 KUHP. Nah, wilayah Indonesia itu wilayah daratan, lautan, pesawat Indonesia, kapal berbendera Indonesia atau kedutaan besar Indonesia. Kalau ini dilakukan di Thailand harusnya tidak bisa dituntut di sini. Karena itulah kita minta bebas, walaupun kita juga menyiapkan sisi lain, kita minta rehabilitasi karena ada sisi Amar mengakui, ada sisi Amar menyesal dan sebagainya. Saya kira penjelasan tentang kenapa kita minta bebas itu. Dari ya, sendiri ada menyampaikan kekecewaannya nggak, bagaimana tadi selama pembacaan tuntutan dan pledoi Ahmad sendiri hadir? Ya, mungkin Amar dengar tuntutan selama 12 bulan dia kecewa, berarti dia masih harus menjalani jauh sekali, masih lebih dari 6 bulan dia menjalani mungkin ya. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa karena kita belum ngecek ke rehab dan penahanan kepolisian, pihak kepolisian, penahanan dari kejaksaan, kita belum ngecek, belum hitung lah. Intinya kita sekarang ini fokus dalam persidangan. Jadi Amar tadi menangis, jelas dia kecewa karena dia masih harus jauh menjalani masa tahanan. Pasti orang kecewa lah, karena harapan dia
sesuai dengan informasi yang saya berikan kepada Amar, sesuai dengan peraturan bersama PB nomor 1 2014, itu jelas Amar seharusnya rehab apabila kita melihat di Tak mau nama baiknya tercemar, Ferry Irawan beri bukti transferan seluruh penghasilannya ke Vena Melinda. Aktor Ferry Irawan membantah soal dirinya yang tak pernah memberi nafkah kepada Vena Melinda saat keduanya masih menjadi pasangan suami istri. Bantahan ini diperkuat oleh bukti transfer sejumlah uang ke rekening Vena Melinda. Bahkan Ferry mengaku sudah mengirimkan Vena Melinda uang sebelum keduanya menikah. Pihak Ferry juga membeberkan sebuah surat kontrak kerja antara dirinya dengan sebuah perusahaan. Dalam surat kontrak itu, tertulis bahwa seluruh pembayaran jasa Ferry Irawan akan ditransfer ke rekening Vena Melinda. Sunan menyebutkan bahwa wajar jika Ferry meminta uang kepada Vena untuk keperluan sehari-harinya, sebab seluruh penghasilan Ferry selama menikah selalu dikirimkan ke rekening Vena. Tak hanya itu, pihak Ferry juga mematahkan pernyataan pihak Vena pada Januari 2023 yang menyebutkan bahwa ia sudah tak dinafkahi selama 3 bulan. Sedang menjalankan puasanya dengan itikat yang tidak baik. Ketika itikat itu tidak baik, kita bisa buktikan, maka hak imunitas dari seorang advokat itu luntur seketika. Ya. Ini bulan 12 ya. Tambah. Ini bang, Iya. Udah mulai. Biasanya dia lagi makan. Aku WhatsApp sama Sofia. Jam 5 dia udah di sini. Masih di rumah. Oh iya. Untung deket ya. Udah, bacain aja informasi. Bacain apa? Ya, Ferry lanjutin dah. Mas hanya klarifikasi sesuai dengan data, tidak lebih tidak kurang. Lalu ini Ronald selama kita syuting jadi bintang tamu. Atas boleh Mas, jangan boleh di zoom dulu. Aman mas, tapi tangan ya. Jangan bilang aman dulu, sih pada kamera dulu. Tangannya oke. Sebentar. Biar kita zoom dulu sebentar, ambil detailnya. Ini data-data yang rekam digitalnya jelas. Yang kami anggap ini adalah alat bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini betul-betul bahwa klien kami ini memiliki penghasilan. Beralih ke Reza Rahardian yang bosan main film tentang cinta, kini ia pun alih peran. Aktor Reza Rahardian mengaku senang dalam memerankan karakter bernama Gaspar dalam film terbarunya 24 Jam Bersama Gaspar. Menurutnya, karakter ini merupakan karakter paling unik yang pernah ia mainkan selama setahun ini. Apalagi dalam film tersebut, Reza Rahardian harus tampil dengan tampilan yang baru. Aktor 36 tahun ini mengatakan bahwa ia sebelumnya tak pernah membayangkan penampilan tersebut. Film 24 Jam Bersama Gaspar yang menceritakan tentang dendam ini juga diakuinya membuat Reza merasa sangat senang. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, ia kebanyakan bermain dalam film bertemakan cinta. Berkat film ini, Reza Rahardian pun mengaku memiliki kesempatan lebih luas untuk berkarya. Proses
berkesempatan bertemu dengan penonton-penonton yang berbeda, karena kan biasanya ada sesi Q&A. Nah, Q&A itu biasa tempatnya either producer, director, and actor untuk ngobrol gimana kesan-kesannya, dan potentially kita akan ketemu sama director-director independen juga atau bukan independen, filmmaker baik independen maupun non-independen gitu yang tertarik untuk mengolah cerita bahkan di Indonesia gitu. Jadi saya rasa itu selalu membuka pintu kesempatan sih sebenarnya, dan eksplorasi bertemu penonton yang berbeda. Berarti seperti kayak membuka link di negara lain untuk kesempatan kali di sana. Ya tentu network saya rasa penting ya. Networking itu penting. Apalagi dalam kapasitas saya terakhir kemarin saya berangkat ke kan sebagai perwakilan dari Komite Festival Film Indonesia. Sebenarnya kan ini kaitannya untuk membuka jejaring agar lebih luas gitu, untuk membuka potensi kerjasama ke depannya. Apa sih sebenarnya yang bisa dikerjasamakan antara festival film yang ada di internasional dengan yang ada di Indonesia? Format-format apa yang bisa kita bangun? Bentuk kerjasamanya seperti apa? Nah itu saya rasa kalau nggak lewat datang dan berkunjung ke International Film Festival, saya belum tahu ada jalan lain tuh, agak lebih sulit mungkin rasanya. Cerita peran sebagai Gaspar, ini peran yang salah satu peran paling unik yang saya ambil di tahun ini. Dari tahun lalu sebenarnya ya. Ya look yang saya belum pernah picture sebelumnya, baru. Saya senang karena di belakangan 3 tahun terakhir kalau teman-teman lihat mungkin saya banyak mengambil film-film yang lumayan spesifik karakternya, karena itu urusannya sudah sama hati dan keinginan saya untuk mengeksplorasi karakter yang nggak melulu tentang, bukan berarti nggak pingin ya, tapi tidak melulu tentang kisah cinta atau ya gitu deh, ya pas kalian juga tahu gitu. Jadi eksplorasi lewat film-film seperti Dendam, seperti Gaspar ini tuh bentuk saya juga bisa punya ruang berkarya yang lebih luas sebenarnya. Gaspar tuh secara karakter sangat unik, bentuknya, kemudian perjalanannya di cerita ini saya belum bisa cerita panjang soal karakter dan perjalanannya, tapi yang jelas proses development karakter ini bersama Mas Anggi, bersama teman-teman di film Gaspar, saya rasa sangat menyenangkan sekali. Mas sama nggak Gaspar yang versi film ono? Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupakan untuk terus saksikan tayangan terupdate dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.